Pelangi Bangsaku itu berupa pameran dan pergelaran budaya Nusantara yang kali ini harus dilaksanakan secara virtual karena masih pandemi. Akan tetapi memang satu hal yang pasti, kami mencintai Indonesia, kami menjalin persatuan untuk semua warga, dan kami mengajak terutama anak-anak didik kami dan semua pelajar di Indonesia untuk saling menghormati perbedaan. Kebinekaan ini adalah kekayaan kita. Jika kita bisa saling menghormati, maka terciptalah negara kesatuan Republik Indonesia yang damai, yang bisa berperan untuk memajukan perdamaian di seluruh dunia. Itu cita-cita mulia yang kami impi-impikan dan kami mulai dari kegiatan yang disebut Pelangi Bangsaku ini. Agendanya kami laksanakan secara virtual ini selama 2 hari, hari ini dan besok. Kami ada pameran dan juga ada pergelaran dari masing-masing faksi. Faksi itu adalah persaudaraan yang mewadahi anak-anak dari berbagai macam daerah, dari persaudaraan anak Kolese Santo Yusuf. Itu nanti akan memintaskan budaya daerahnya masing-masing dalam 2 hari yang diatur oleh Pak Bismo sebagai ketua acara pada hari ini. Konkretnya adalah bahwa Indonesia ini kan sangat beragam. Indonesia ini punya banyak sekali perbedaan. Nah, ketika saling menghargai itu bisa tumbuh di antara kita, terutama para pelajar dan kaum muda, maka akan muncul sesuatu kekuatan, yaitu rasa cinta, rasa nasionalisme terhadap Indonesia kita tercinta. Ya, mereka berasal dari 27 provinsi yang ada di Indonesia, berasal dari 233 SMP asal se-Indonesia, dan sebanyak 1.226 peserta didik yang ada di sekolah kami. Sehingga ini sungguh membawa perubahan yang boleh dikatakan cukup mendasar ya, karena mereka mengenal bahwa budaya di Sumatera seperti ini, di NTT seperti ini, di Jawa itu lemah gemulai, kemudian di NTT itu seperti ini dan sebagainya, itu disatukan di Kolese Santo Yusuf. Inilah kita, inilah Indonesia yang ada di Kolese Santo Yusuf. Inti acara ya Pak, jadi ada pagelaran dan pameran. Untuk pagelarannya itu ada folk song di sana, ada lomba menyanyi lagu daerah. Kemudian ada tari-tarian daerah yang disajikan oleh adik-adik faksi ini. Kemudian untuk perlombaan pameran, di dalam pameran itu ada Google Sites. Nah, isinya Google Sites itu adalah mereka mengenalkan apa yang ada di daerahnya masing-masing. Misal kulinernya, destinasi wisatanya, mungkin ada sejarah kotanya yang mungkin belum tentu dari anak-anak kami sendiri itu tahu bahwa di daerah, oh ternyata di daerah sana ada seperti ini. Nah, jadi sekolah kami mewadahi ini semua, kita satukan dalam kegiatan Pelangi Bangsaku, setidaknya mengenalkan budaya kita, budaya yang ada di Indonesia, melalui kegiatan ini di sekolah kita. Harapannya setelah mereka mengenal, mereka memahami, mereka lebih tahu, sehingga harapannya setelah kegiatan Pelangi Bangsaku 9 ini mereka mau melestarikan Mas, itu melestarikan apa yang mereka punya supaya budaya kita tuh ternyata banyak dan tidak tanda kutip diakui oleh negara-negara lain gitu. Kemudian pada awal tadi ada sambutan dari Bapak Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar, ada dari Dinas Pariwisata, kemudian ada Wali Kota dari Malang, dan yang paling teristimewa dari Bapak Kardinal, Bapak Suharyo, Monsinyur Suharyo. Itu Pak. Untuk hari ini yang tampil berapa dan besok berapa? Terus tema budayanya apa ya? Nah, tema budaya kebetulan kalau setiap kita melakukan kegiatan Pelangi Bangsaku itu namanya ada icon. Icon itu adalah pameran utama, yaitu kali ini yang ke-9 adalah Janoja. Janoja itu adalah Jawa Non Jatim. Kalau yang Pelangi Bangsaku 2 tahun yang lalu itu adalah ikonnya Sumatera ya Bu ya. Nah, kemudian untuk Pelangi Bangsaku 9 ini ada 14 faksi. Nah, hari pertama ini pagelaran, di mana itu secara live streaming itu terdiri dari hari ini 7 faksi. Kemudian hari kedua besok kita tampilkan juga pagelaran 7 faksi.
Nah, lalu bagaimana dengan pamerannya? Pamerannya itu setelah pagelaran ditutup sekitar jam 7 sampai jam 10. Setelah itu mereka bebas berkunjung, bukan live streaming tapi mengunjungi web sekolah kami. Mereka bisa melihat di sana, oh ketika mengklik logo, jadi masing-masing maksi ini membuat logo. Ketika kita mengklik logonya di sana sudah ada tampilan makanan khasnya, musik tradisional, mungkin ada senjata khasnya dari masing-masing daerah. Di sana lengkap dari daerah masing-masing menjelaskan tentang daerahnya. Nah, keunikan kegiatan Pelangi Bangsaku ini adalah sebagai miniatur Indonesia ya dikatakan. Sebagai contoh, ketika saya rindu ingin pulang kampung ke Jogja, maka saya nggak usah harus ke Jogja. Saya rindu gudeg misalnya, maka saya bisa datang ke acara Pelangi Bangsaku. Nah, itu ketika offline. Nah, tapi karena kita online, maka kita bisa pre-order juga. Jadi melalui nanti pameran itu pre-order, itu online. Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Barat sama DIY. Jadi perkumpulan anak-anak yang asalnya dari sana. Untuk konsep sendiri sih, kemarin kami mengadakan upacara palang pintu sebagai upacara adat yang ada di Betawi. Jadi supaya kami adalah Betawi. Jadi ada upacara palang pintu, lalu ada tarian pembuka tari Lenggang Nyai, dan ditutup nanti dengan tari Gajah Kicik, itu tarian dari Betawi. Kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin beberapa anak dari asrama dan juga ada yang dari daerah masing-masing itu berkolaborasi untuk mempagelaran daerah. Jadi kebetulan yang anak-anak Janoja kebanyakan di asrama, jadi bisa membuat video pagelarannya di sekolah. Tapi yang pameran kebetulan memang diberikan kepada anak-anak yang masih stay di rumah masing-masing.